Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Bunga Perlia dan saya akan menjelaskan mengenai tutorial dari Performance Dashboard, yaitu mengenai info button dan fitur tabs. Yang pertama adalah info button. Info button ini sebenarnya ada 3 cara. Hanya saja di cara yang kedua dan ketiga itu saya selalu gagal, dan saya akan menjelaskannya mengenai cara yang pertama, cara yang termudah yang bisa kalian ikuti. Ini adalah tampilan akhirnya, tapi kalau misalkan kita uraikan satu-satu, yang pertama itu caranya, itu kita membuat tampilan atau button yang pertama, atau tombol yang pertama. Nah, tombol yang pertama ini sebenarnya bisa dibuat apa saja. Aku buatnya seperti ini, bikin 2. Bisa dari shape, misalkan kayak tinggal insert aja, misalkan seperti ini, insert, bikin 2 shape atau 2 tombol picture ataupun apapun itu, kita bikin 2, tinggal di shade out V. Nah, setelahnya itu kita pergi ke selection pane di arrange. Nah, kita ubah nih namanya, yang tadinya cuman kayak nama shape biasa, kita ubah jadi info button deliveries inactive dan info button deliveries active. Nah, penamaan ini akan memudahkan kita untuk memasukkan kode-kode yang ada pada developer. Dan tentu saja setelahnya kita harus memasukkan mengenai info yang ingin kita masukkan. Info ini berupa yang pertama dari shape, tentu saja. Shape-nya itu memilih yang round, yang ini. Terus jangan lupa ditambahin dengan text box. Misalkan text box-nya describing the distribution, misalkan seperti ini. Kita edit menjadi format shape, no fill and no line, dengan warna putih pada tulisannya, misalkan seperti ini. Kita rapikan aja sesuai nyamannya kita. Terus jangan lupa di grouping Ctrl G, di format, di group. Nah, kalau udah di group ini, kita ramein lagi nih, seperti pada button yang sebelah sini. Kita namain apa? Kita namain dengan info box deliveries, seperti ini. Ini namanya info box deliveries. Kembali lagi, penamaan seperti ini akan memudahkan kita pada coding yang akan kita lakukan di dalam developer. Lalu setelahnya kita buka developer, kita buka Visual Basic. Nah, ini adalah kode yang harus kita masukkan untuk memulai fungsinya. Ini adalah kodenya. Kodenya itu yang pertama option 12 button shape simple macros. Nah, sebenarnya yang di bawah ini adalah dari cara yang kedua, tapi sekali lagi saya gagal untuk melakukannya. Oke, jadinya. Nah, nih, ini adalah kode yang harus dimasukkan. Lalu di sini info display info box deliveries which active shade and shape, info button deliveries inactive, visible, false, shape info button deliveries active, visible and true, and then shapes info box deliveries visible and true, and with and answer. Nah, ini yang buat displaynya yang pertama yang sebelah sini, itu kita masukkan untuk display. Bagaimana kalau misalnya kita mencet tombol yang ada, itu info box-nya akan muncul. Sementara yang kedua,
itu subhide info box deliveries. Jadi tombol yang kita pencet dia akan menghilangkan info box tersebut. Nah, untuk kode yang ini kita bisa copy aja dari kode yang ini, hanya saja diganti yang tadinya false jadi true, yang jadinya true jadi false. Seperti ini kan awalnya false true true, di bawahnya jadi true false false. Dan jangan lupa saat kita memasukkan kode, kita running untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kode kita. Kalau sudah, barulah kita bisa tahan. Setiap kali si tombol ini menghilang dan muncul, itu kita harus masukkan ke assign makro. Nah, yang tadinya info box deliveries active, kita masukkan ke info box display info box deliveries. Oke. Terus yang ini kan inactive. Kita masukkanlah assign makro hide info box deliveries. Biar lebih rapi lagi, kita rapihkan dan kita satukan. Jadi seolah-olah warnanya berubah, tapi padahal hanya dua shape dengan bentuk yang sama tapi warna berbeda, kita tumpukan. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya adalah tape. Nah, di tab ini caranya nih, oke, ini kenapa gagal confuse. Nah, ini cara itu kayak kita masukkan dua chart ke dalam satu tempat kan. Nah, dua chart ini nih, yang satu sales by region, yang satu item minute. Hal yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita saat memencet tombol ini misalkan hilang, sedangkan saat mencet tombol lainnya nih keluar. Itu adalah harusnya seperti itu nih. Kayak gitu. Nah, caranya adalah itu pertama kita copy dulu file atau chart yang mau kita masukin, kita copy, kita masukin ke dalam satu sheet yang sama. Terus kita masukin lagi kodenya. Oh ya, jangan lupa namainnya sebenarnya senyaman kalian saja, tapi di sini formatnya saya pakai line chart sales unit and round chart sales unit untuk yang warna biru kuning abu ini. Tapi untuk yang hijau ini saya namakan pakai line chart sales revenue and round chart sales revenue. Jangan lupa juga kita buat buttonnya lagi seperti kayak info button sebelumnya. Nah, seperti ini sebenarnya ada 4. Kayak sebelumnya saya tambal-tambal aja, saya tumpuk saja. Ini jadi ada 4. Jangan lupa tab buttonnya juga dinamai menjadi tab button sales unit active, tab button sales unit inactive, and tab button sales revenue inactive. Kalau semua sudah dinamai, masukkan ke Visual Basic. Seperti ini. Itu kayak option pertama itu
option 1.2 button shape per tab to make rows. Lalu sub display tab sales revenue. Ini ada tab button sales revenue inactive, visible false. Shape tab button sales revenue active, visible true. Shape tab button sales unit inactive, visible false. And last is tab button sales unit active, visible true. Lalu ini ada visibility of content. Yang atas itu adalah visibility of tab buttons, yang bawah kita mulai visibility of content. Ini shape round chart sales revenue, karena saya menamakannya round chart. Lalu ada line chart sales revenue, itu visible atau true. Yang kedua ini round chart lagi. Round chart sales unit visible false. Line chart sales unit visible false. Nah, sebenarnya kode ini tinggal bisa kita copy, kita masukkan lagi di bawah, dan yang true diganti ke false, yang false kita ganti ke true. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa kita running. Apakah ada yang salah atau tidak? Kalau tidak ada pemberitahuan selanjutnya, baru kita save. Oke. Nah, nanti kalau sudah, itu selanjutnya akan seperti ini. Nah, inilah hasil akhirnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapihkan saja. Kayak kita rapihkan, ini kita tumpuk saja, biar seolah-olah warnanya itu berubah, padahal tidak. Nah, ini juga kita rapihkan. Nah, beginilah hasil akhirnya. Ini bisa kita pencet, langsung hilang, muncul hilang. Lalu disitu juga akan berubah. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.